Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Pajo, Bapak Nurdin Muhammad, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pemateri sosialisasi aksi nyata pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Pajo, singkatnya hadirin yang berbahagia. Sejenak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti acara sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 1 Pajo, Kabupaten Dompu, Rabu 16 November 2022. Dan mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Rukayah SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nini Karlina Sarjana Pendidikan. Disilakan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, berikutnya kata pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Pajung yang terhormat Bapak Nurdin Muhammad Sarjana Pendidikan. Disilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi aksi nyata yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif calon guru penggerak SMP 1 Pacong. Jadi hari ini saya akan membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi aksi nyata saya nyatakan dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, tepuk tangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini semoga dapat bermanfaat bagi guru dan siswa serta sekolah kita demi kemajuan sekolah kita ke depan. Itulah manfaat. Semoga Bapak Ibu calon guru penggerak ini akan sukses sampai akhir untuk sampai mendapatkan SK penetapan sebagai guru penggerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gofir Muhammad Sarjana Pendidikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ari Kuswanti SPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'u indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa min tasirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Kuswanti SPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu calon guru penggerak, dan Ibu-ibu peserta desiminasi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Dompu. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang berbagi pemahaman, pengalaman tentang budaya positif di sekolah melalui penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mengawali materi kita ini, kita mau ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu perhatikan, jika Bapak Ibu melihat lebih dari 4 angka, apa yang tertulis di depan? Silakan. Iya. Iya. Ada yang lebih dari 4 angka? Coba angkat tangan. Siapa yang menemukan lebih dari 4? Iya. Iya, berapa Ibu? Silakan. 6, 8, 9, 2, 4, 1. Ada yang lebih? Silakan dilihat. Iya. Iya. 6, 8, 9, 2, 4, 1.
satu. Sepakat Bapak Ibu? Ya, berarti kita masih on ya. Satu lagi. Nah, ini ibu-ibu kan rata-rata pesertanya di sini ibu-ibu ya kebanyakan. Silahkan disebutkan namanya sesuai dengan angkanya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 dan nomor 4 apa? Oh, kalau tidak tahu nama-nama bumbu ini, tidak jadi yang menantu nanti. Iya. Mana yang sampela? Ibu adik cari yang sampela. Iya silakan Ibu Fitri. Nomor 1 kacang tanah, nomor 2 nomor berapa? Nomor 2 ketumbar, nomor 3 merica, nomor 4 kemiri. Ada lagi Ibu Via. Iya silakan Ibu Via. Nomor 1 pala, 2 merica, 3 ketumbar, 4 ya. Mana yang sampela? Mas sampela yang cowok nih. Mas sampela. Ini nggak jadi diambil menantu kalau nggak tahu ini. Ya, silakan ini. Silakan. Ya. 1 pala, 2 ketumbar, 3 merica, 4 kemiri. Ya. Silakan ibu-ibu dengan yang disebutkan. Coba kita teliti lagi gambarnya. Yang kedua ketumbar, yang ketiga merica, ya. Yang keempat kemiri. Tahu ini? Oh nggak tahu. Iya. Iya, ini bumbu-bumbu dapur ya. Yang hampir sama sebenarnya kan berbeda semuanya ini. Yang hampir sama cuma nomor 2 sama nomor 3 ya, antara ketumbar dengan merica ya. Selanjutnya sekarang ini kalau saya lihat ini sudah mulai on ya. Sekarang ada gambar yang ketiga. Ini tes penglihatan ini kayaknya nih. Ya, ini tes penglihatan, uji ketelitian. Coba saya kasih satu pertanyaan, berapa emoticon yang menggunakan masker? Silakan. Masa nggak kelihatan? Iya, coba. Ada berapa Bu? Iya, ada 4 emoticon yang menggunakan masker. Iya, nggak kelihatan ya kalau dari. Iya, sebenarnya tidak kelihatan. Ya, mohon maaf bagi yang ketinggalan kacamata. Iya, iya. Sampai di sini ya, yes breaking kita. Selanjutnya kita memasukin materi. Kegiatan kali ini memang sudah kami rancang sebelumnya dan ini rancangan MADA, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini sebelumnya karena mengingat waktu, kita akan belajar dulu tentang makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, kita akan merefleksikan diri apa yang kita lakukan selama ini sebagai pendidik. Ya, apa sih sebenarnya pendidikan itu? Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan. Yang pertama adalah tuntunan. Ya, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun. Ya, menuntun siswa karena pada dasarnya siswa itu memiliki kodratnya masing-masing, terlahir dengan secara fitrah. Ya, kodratnya itu apa? Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam, ya, anak-anak itu dipengaruhi oleh alam lingkungan sekitarnya, tempat di mana dia tinggal, itu akan pengaruhi. Ya, kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Anak-anak dipengaruhi oleh kodrat zaman ini sesuai dengan zamannya. Anak-anak zaman dulu beda dengan anak zaman sekarang, jadi perlakuannya pasti juga berbeda. Ini yang
harus kita ketahui. Dan pendidikan yang kita lakukan itu harus berorientasi pada anak, ya. Karena apa yang kita ajarkan pada hari ini akan membentuk kepribadian pada diri anak, dan itu akan membentuk kebudayaan di masa depan. Jadi tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik tidak main-main. Kita merajut kebudayaan di masa depan melalui anak-anak, ya. Jadi begitu betapa besar tugas kita. Kita harus menyadari di situ. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Yang dimaksud merdeka, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga zakat buat memerintah diri sendiri, ya. Zakat dalam memerintah diri sendiri artinya ini adalah keinginan dan yang dari dalam lubuk hatinya menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Nah, ini dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa? Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Kalau kita sudah tahu nilai-nilai kebajikan, di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat nilai-nilai, ya. Nilai-nilai itu apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini adalah nilai-nilai, ya. Jadi di dalam diri anak-anak itu harus tertanam nilai-nilai itu yang benar-benar dia yakini, yang nantinya akan menggerakkan dia secara sukarela, ya. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi adalah yang sudah saya singgung sebelumnya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Misalnya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Salah satu contohnya misalnya yang pertama saja, saya kasih contoh. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini bisa kita lakukan ketika di dalam kelas itu dengan membiasakan anak-anak untuk memulai segala sesuatu itu dengan berdoa. Nah, ini akan menciptakan atau membentuk sikap religiusitas pada siswa, ya, sehingga anak-anak beriman dan bertakwa, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga mereka tergerak dengan sendirinya bahwa untuk memulai sesuatu itu harus berdoa dulu. Itu salah satu contohnya. Nah, dalam penerapan disiplin kaitannya dengan budaya positif ini, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan, dan murid itu hanya menerima, ya. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana. Ini saya langsung aja pada contohnya, ya. Kalau hukuman, misalnya anak datang terlambat, guru sudah jalan kelas. Nah, hukuman misalnya begini, guru langsung saja memberikan hukuman kepada dia karena dia terlambat datang ke sekolah. Kamu harus mengelilingi lapangan 5 kali. Itu bentuk hukuman, itu bentuk pendisiplinan, tapi dengan hukuman. Kemudian contoh yang kedua dengan konsekuensi. Kalau dengan konsekuensi itu seperti ini contohnya. Misalnya ada anak-anak yang membawa minuman ke dalam kelas, kemudian dia minum di kelas dan tanpa sengaja menjatuhkan minumannya. Nah, otomatis lantainya kan basah dan kotor karena minumannya itu. Nah, dia akan melakukan tindakan apa kalau terjadi seperti itu? Maka dia akan membersihkannya, ngepel setidaknya, ya. Nah, itu sebagai konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi atas tindakan yang sudah dia lakukan itu, entah dia sengaja atau tidak, ya, menjatuhkan minuman itu. Nah, ini konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan, anak-anak itu sudah sadar dengan sendirinya karena merasa dia salah, ya.
Ini bedanya dengan hukuman. Kemudian yang ketiga ada yang namanya restitusi. Dalam pendisiplinan siswa itu ada yang namanya restitusi. Restitusi itu bisa dilakukan dengan dialog, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya atau disebut juga sebagai sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, nanti di belakang akan saya tunjukkan restitusi karena di sini berbagi pemahaman yang saya lakukan itu adalah melalui restitusi salah satunya selain keyakinan kelas. Nah, ini saya sudah merangkumnya tentang identitas ya. Dalam penerapan disiplin itu akan membentuk suatu identitas. Identitas sendiri itu ada dua macam. Apakah identitas itu identitas gagal atau identitas sukses? Kalau kita melakukannya dengan hukuman, ya, itu kan negatif. Efeknya, dampaknya itu kan negatif, ya. Dengan model paksaan, kalau kita berikan hukuman, itu satu arah hanya dari guru, ya. Sehingga siswa pada saatnya nanti kalau yang menerima hukuman itu seringkali dendam, ya, merasa tidak suka, ya. Nah, ini negatif, ya. Kemudian identitas suksesnya itu bisa dilakukan dengan konsekuensi maupun restitusi. Kalau konsekuensi sifatnya masih netral. Kalau restitusi positif, ya. Kalau konsekuensi itu ada stimulus respon, ya. Ini dari guru dan murid tadi sudah saya contohkan. Kemudian kalau restitusi itu adalah teori kontrol yang dilakukan oleh guru. Nah, ini beberapa waktu lalu saya menerapkan keyakinan kelas sebagai wali kelas. Memang wajib bagi saya untuk mendisiplinkan siswa dengan cara menerapkan atau membuat keyakinan kelas di kelas binaan saya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kalau dengan keyakinan kelas, ya, itu akan memotivasi anak dari dalam dirinya sendiri karena ada nilai-nilai yang dia yakini dalam dirinya sehingga tergerak untuk melakukan hal-hal yang disiplin. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat, ya. Nah, ini seringkali tidak mendisiplinkan peraturan. Barangkali bisa mendisiplinkan tapi cuma 1-2 kali karena tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, ya. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Makanya itu kenapa kita butuh keyakinan kelas jika dibandingkan dengan peraturan kelas. Nanti Bapak Ibu wali kelas yang lain mungkin bisa mempelajari lebih dalam lagi dan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas, ya. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Di sini juga ada contoh yang lainnya. Pada dasarnya nggak usah banyak-banyak. Yang penting ini disepakati antara guru dan siswa, ya. Misalnya ini yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kata saling menyayangi ini terkandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anak yang disepakati oleh mereka, ya, disepakati bersama guru yang akan diterapkan di kelasnya. Kemudian yang kedua, bagi murid yang semangat belajar, kami murid yang semangat belajar. Nah, semangat, kata semangat ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini, ya, yang dituju. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kesepakatan kelas yang mengandung keyakinan-keyakinan terhadap nilai-nilai yang disepakati, ya. Nah, ini
Ini keyakinan kelas yang saya lakukan kemarin. Membuat keyakinan kelas dan anak-anak menuliskannya di dalam kertas yang mereka tempel, dan itu kemudian saya satukan menjadi sebuah keyakinan kelas, dan ini murni dari anak-anak. Sayang suaranya ini tidak bisa masuk ya. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah mereka tuliskan dan mereka jadikan satu. Ini adalah contoh kita membuat keyakinan kelas di kelas binaan kita sebagai wali kelas. Bapak Ibu guru yang menjadi wali kelas bisa menerapkan atau membuat keyakinan kelas dengan cara seperti ini. Ini di kelas 7B ya, karena kebetulan saya wali kelas dari kelas 7B. Nah, ini kelas keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah dibikin oleh anak-anak tadi yang ditempel itu, ada keyakinan kelas yang muncul yang sudah saya satukan, yaitu menjadi beberapa poin. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi apapun yang terjadi ketika tugas piket itu, mereka apabila ada teman-temannya yang tidak ikut melaksanakan atau melanggar peraturan atau terkait dengan tugas piket, mereka akan melaporkan kepada wali kelasnya. Karena ini sudah jadi kesepakatan, sudah jadi keyakinan bersama ya, keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, bersikap jujur ya. Yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Dan yang kelima, saling tolong menolong. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah jadi satu menjadi kesepakatan kelas yang kita lakukan di kelas 7B. Ya, mungkin Bapak Ibu guru bisa langsung melihat di sana, atau bagaimana anak-anaknya ketika diajar. Bagi yang mengajar di kelas 7B mungkin tahu ya. Nah, terkait penerapan disiplin ya, posisi kita sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol dalam mendisiplinkan siswa. Pertama, bisa sebagai penghukum ya. Kalau ada permasalahan, kita cenderung menghukum siswa ya. Kalau siswa salah, kita menghukum. Yang kedua, ada pembuat merasa bersalah ya. Memposisikan siswa itu merasa bersalah atas tindakan yang sudah dilakukan itu ya, biasanya kan ada yang seperti itu. Kemudian ada juga guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, ada juga yang memposisikan dirinya sebagai pemantau dan manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu guru. Tapi yang paling dianjurkan di sini adalah posisi manajer. Kalau penghukum kan jelas tidak boleh dilakukan Bapak Ibu ya, karena ini sifatnya negatif ya, memberikan hukuman, memberikan efek, walaupun efek jera itu ada, tapi kan akan membekas dalam relung hati siswa ya. Nah, yang saya terapkan itu adalah segitiga restitusi dalam menangani sebuah masalah. Yang diterapkan adalah segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer, karena sebagai manajer kita akan membuat anak-anak yang merasa bersalah itu meyakini dan mencari jalan keluar sendiri, bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah. Ini perlu dilatih, dibiasakan agar suatu saat nanti tanpa pantauan dari kita, kalau anak-anak itu melakukan salah, dia bisa mengontrol dirinya, bagaimana seharusnya dia akan menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana ya.
Segitiga restitusi sendiri itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua. Selain guru, orang tua bisa menerapkan ini ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab tentunya terhadap diri sendiri ya. Dan tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas ya. Kita pahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kita bisa bilang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Ini kata-kata termasuk menstabilkan identitas. Lalu langkah keduanya dengan validasi kebutuhan, dengan bahasa yang mengarahkan siswa bahwa kamu tentu punya alasan dengan melakukan itu. Nanti ini ada contohnya Bapak Ibu ya, ada contohnya. Yang ketiga dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, pada prosesnya itu dialog terakhir pada penyelesaiannya kita akan menanyakan kepada siswa apa keyakinan kelas yang atau keyakinan kelas yang sudah kamu langgar ya. Nanti dia akan menunjukkan dengan sendirinya bahwa dia ini keyakinan kelas yang saya langgar ya. Ini ada kasus ya yang bisa Bapak Ibu cermati. Skenario kasus pertama, ada 2 yang saya angkat di sini ya. Skenario kasus pertama berawal dari laporan siswa kepada wali kelas bahwa salah satu temannya yang bernama Putri Amelia tidak melaksanakan tugas piket membersihkan kelas karena selalu datang terlambat. Akhirnya pada suatu kesempatan pada saat jam istirahat ya, saya sebagai wali kelas memanggil Putri Amelia dan mempraktikkan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu simak videonya berikut ini ya. Ini proses pada saat siswa melaporkan kepada saya bahwa ada siswa yang melanggar ya, yang tidak mau piket ya, kan sebelumnya kan ada di keyakinan kelasnya ya. Saya suaranya ini tidak bisa terdengar. Lari. Ya nggak binasa. Serius. Pokok pikiran kan. Ya. Nah, ini keesokan paginya saya panggil Putri Amelia. Dari kasus yang tadi ini kira-kira dialognya ini kelihatan nggak? Sambil saya bacakan Bapak Ibu ya. Ya, pada kasus 1 ini tadi berawal dari laporan siswa kepada wali kelas bahwa salah satu temannya yang bernama Putri Amelia itu tidak melaksanakan tugas piket membersihkan kelas karena selalu datang terlambat. Ya, akhirnya pada suatu kesempatan pada saat jam istirahat saya sebagai wali kelas memanggil Putri Amelia dan mempraktikkan segitiga restitusi. Ya. Saya bilang, selamat pagi Putri Amelia, bagaimana kabarnya hari ini? Dia menjawab, alhamdulillah baik Bu. Kemudian saya tanya lagi, tahu nggak kenapa hari ini Putri Ibu Ali panggil? Dan dia menjawab, karena Putri tidak melaksanakan tugas piket kelas karena sering terlambat. Nah, di sini kan berarti siswa ini tahu akan kesalahan dirinya ya. Nah, dia tahu akan kesalahan dirinya. Kemudian Ibu Ari menimpali lagi, iya Ibu mengerti, kita bisa memperbaiki masalah ini kan. Nah, dengan pertanyaan seperti itu, ini termasuk menstabilkan identitas Ibu ya. Ini termasuk menstabilkan identitas. Kemudian dia menjawab lagi, iya Bu, Putri tidak akan mengulanginya lagi ya. Kemudian berikutnya saya lanjutkan, iya Ibu paham, Putri tidak melaksanakan tugas, tapi ini sudah 3 kali ya Nak. Ibu Ari tahu kalau Putri melakukannya bukan tanpa alasan. Lalu bagaimana cara memperbaiki ini ya? Dengan cara saya menyampaikan seperti itu, ini berarti validasi tindakan yang salah ya. Validasi tindakan yang salah.
ya. Dengan menyebutkan bahwa dia melakukannya bukan tanpa alasan, karena pasti dia punya alasannya kan melakukan pelanggaran itu. Nah, kemudian berikutnya, iya Bu, saya akan bangun lebih pagi lagi dan akan datang ke sekolah lebih awal. Nah, ini jawaban dari Putri Amelia. Kemudian saya lanjut, dengan adanya masalah ini, Putri tahu keyakinan kelas apa yang sudah Putri langgar. Nah, ini termasuk menanyakan keyakinan. Dari proses segitiga tadi, ada salah satunya adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena ini kan keyakinan kelas kan sudah kita bikin di kelas 7A itu, 7B itu, ya. Salah satunya adalah tentang piket kelas yang sudah diyakini bersama bahwa harus bertanggung jawab kan. Nah, makanya Putri bilang Putri tidak melaksanakan tugas dan Putri tidak bertanggung jawab. Nah, dia tahu keyakinan kelas yang sudah kesepakatan kelas yang sudah dia langgar itu. Ya. Kemudian dengan adanya masalah ini berarti Putri tahu kan ya kesepakatan kelas apa yang sudah Putri langgar, lalu apa yang bisa Putri lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini guru mengarahkan, ya, kita mengarahkan kepada siswa untuk memperbaiki atau mencari solusi atas kesalahannya itu sendiri, ya. Berarti menggali dari dalam dirinya sendiri. Motivasi intrinsik harus ditemukan di sini, ya. Nah, kemudian dia menjawab, memberikan alternatif, ya. Putri akan meminta maaf kepada teman-teman karena Putri tidak melaksanakan tugas. Putri akan menjelaskan di depan kelas bahwa bertanggung jawab melaksanakan tugas sangatlah penting. Nah, ini dilakukan menggali kesadaran pada diri siswa ketika dia melakukan kesalahan, termasuk tidak bertanggung jawab, melanggar kesepakatan kelas, tidak melaksanakan tugas piket tadi, ya. Mungkin dari sini sedikit memberi pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan, ada kasus berikutnya. Ini kasus yang kedua. Pada skenario kasus yang kedua, adanya laporan bahwa kemarin setelah jam kelas berakhir telah terjadi pertengkaran di dalam kelas antara Preti Sahmi dan Solomita. Akhirnya saya sebagai wali kelas memanggil keduanya untuk melakukan restitusi pada saat jam istirahat di hari berikutnya. Ini yang dilakukan setelah hari setelahnya. Ketika terjadi pertengkaran antara dua orang siswa, ya, dan diselesaikan dengan cara restitusi. Dengan cara restitusi kita itu akan menjaga harga diri siswa, ya, bahwa anak-anak itu juga punya harga diri, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan sekalipun kita harus tetap menjaga itu, ya. Kita istilahnya memanusiakan, Pak. Jangan kita lantas terhadap anak-anak itu berlagak seperti bos, harus gini, harus itu, udah. Jangan, ya. Karena anak-anak itu orientasi kita itu tidak ada lain ketika kita mendidik adalah anak-anak itu sendiri, karena anak-anak itu hidup dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ini slide terakhir Bapak Ibu, silakan disimak. Sudah keluar suaranya. Secara teknis memang segitiga restitusi itu harus dilakukan dengan langkah-langkah, tiga langkah itu tadi. Yang pertama dengan di sini saya menjelaskan saja bahwa ini antara Selomita dan Putri Sahmi ini mereka bertengkar intinya, ya. Kemudian tidak langsung didamaikan begitu saja, tapi mengarahkan, ya, mereka untuk menyadari apa sih kesalahannya dan mereka tahu, ya. Ini Ibu
teman saya menuduh saya mengambil uang misalnya, padahal saya nggak melakukan itu. Karena tidak menghormati orang lain, dia juga menerima berita itu tidak mengkonfirmasi dulu sehingga terjadi kasus ini. Nah, ini selesaikan dengan segitiga restitusi. Mungkin nanti lebih lanjut lagi kita bahas di belakang Bapak Ibu ya. Hari ini, nah ini testimoni dari siswa, dia sangat senang sekali apabila permasalahannya itu diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, karena dia merasa tenang, dan walaupun dia melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahannya dan dia menyelesaikan dengan cara bijaksana. Ya, kalau kita tidak melatih anak-anak dengan cara-cara seperti itu, kedepannya akan menjadi seperti apa anak-anak kita dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini yang perlu kita latih. Ya, makanya perlu adanya penanaman nilai-nilai kebajikan melalui kesepakatan atau keyakinan kelas, dan juga penyelesaian masalah atau pendisiplinan siswa dengan cara segitiga restitusi. Nah, silahkan ditanyakan tentang materi yang sudah kita bahas dari tadi pagi ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan barangkali. Sudah jelas semua kayaknya. Iya, ilmu yang saya bagi karena tadi banyak teman-teman yang lain kan sudah menyampaikan poin-poinnya, ya, pengertiannya secara lebih mendalam. Saya ini pelaksanaannya ya di dalam kelas, bagaimana keyakinan kelas, bagaimana penerapan pendisiplinan siswa melalui segitiga restitusi itu. Ini berkaitan dengan katanya kalau memberikan hukuman itu selalu dikatakan negatif kan, tadi dikatakan itu. Jadi pertanyaan saya, apakah hukuman hukuman itu kan tidak harus yang negatif ya, boleh hukuman itu dalam bentuk positif. Seperti apa tuh kalau hukuman bentuknya positif itu? Iya, pertanyaan yang bagus. Seperti apa kalau misalnya hukumannya dalam bentuk positif? Kalau yang namanya hukuman itu sifatnya sama dengan penghargaan atau reward, Bapak Ibu ya. Pemberian hukuman sama dengan pemberian penghargaan. Karena apa? Hukuman yang baik saya katakan hadiah ya. Misalnya kita dengan memberikan hadiah, memberikan hadiah sekalipun kalau untuk mendisiplinkan itu akan negatif dampaknya. Ya, karena apa? Karena anak akan termotivasi, motivasinya ekstrinsik, motivasi dari luar. Motivasi ekstrinsiknya apa? Ya, penghargaan berupa iming-iming kita, ya, hadiah barangkali. Oh, kalau kalian melakukan ini, kalian akan mendapatkan bintang, kita kasih bintang misalnya. Anak-anak berusaha keras untuk dapat bintang, ya, mengumpulkan bintang sebanyak-banyaknya, ya. Tapi itu motivasi eksternal ya, dari luar. Karena apa? Karena dia termotivasinya itu karena untuk mendapatkan bintang itu, tapi bukan dari kesadaran dalam dirinya, ya. Makanya ini dampaknya negatif. Kalau tidak ada bintang, kalau tidak dikasihkan bintang, mungkin dia tidak mau melakukannya, ya. Itu sifatnya penghargaan. Ya, sama dengan hukuman. Kalau hukuman kan memang ya memberi efek jerah, tapi dia sifatnya negatif. Walaupun hukuman itu dalam bentuk yang positif, ya. Bagaimana bisa itu mendisiplinkan siswa, sementara dengan penghargaan saja itu juga termasuk negatif karena motivasinya adalah motivasi dari luar. Kalau hukuman kan walaupun dia hukumannya itu menjerahkan siswa, walaupun hukumannya itu bersifat positif, tapi dia itu berasal dari guru, inisiatif guru, bukan dari siswa. Nah itu mungkin itu jawaban saya Pak Kepala. Barangkali ada pertanyaan yang lain lagi, ya silakan Benny. Ya, nyambung dari pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah tadi berkaitan dengan hukuman yang positif. Tadi katanya ibaratnya memberikan reward atau hadiah, baru anak-anak termotivasi untuk melakukan kebaikan.
Nah, mungkin dengan cara memberikan reward seperti itu, dengan sendirinya kesadaran dari siswa itu akan tumbuh karena ada pembiasaan dari pemberian hadiah-hadiah tersebut. Mungkin bisa saja kita memberikan hukuman itu seperti yang disampaikan tadi berupa hadiah atau hukuman memberikan bintang. Bagaimana anak itu mengumpulkan bintang yang sebanyak-banyaknya supaya dapatkan nilai lebih dari gurunya. Mungkin dari cara seperti itu siswa dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran dalam diri siswa itu sendiri karena adanya pembiasaan dari kita dengan cara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ini ya masih tetap bertahan ini kayaknya ini ya. Pemberian reward hadiah itu kan sifatnya dari luar. Secara teori yang Madano dapatkan ya dari pendidikan ini bahwa hukuman maupun penghargaan itu tidak mendisiplinkan siswa. Ya. Karena apa? Ini bukan sekedar sudah ada penelitiannya yang seperti ini. Makanya jadi sebuah teori ini, ya. Karena apa? Karena anak itu termotivasi, kalau ada reward, anak itu termotivasi oleh adanya reward itu sendiri, ya. Karena tujuannya itu, walaupun 1-2 kali atau barangkali itu nanti dengan itu akan bisa menyadarkan dan membiasakan, ya. Tapi itu tidak akan tahan lama. Tanpa pengawasan, tanpa kontrol guru, tanpa reward, anak-anak belum tentu bisa melaksanakan itu, ya. Jadi penghargaan apapun itu, ya, ini sifatnya eksternal dari luar, ya. Makanya dia ini tidak akan bertahan lama dalam diri siswa, ya. Yang bisa bertahan lama adalah keyakinan yang dia yakini, yang tumbuh dari dalam siswa itu yang akan menggerakkan. Ini kan sudah dicontohkan tadi oleh Pak Rizky dari genggaman tangan kiri yang bertahan karena dia ada keyakinan yang akan dia pertahankan, tidak bisa diganggu gugat oleh hal-hal apapun dari luar. Yang sementara misalnya tadi kan diilustrasikan seperti itu, tangan kiri Umi Asmi, sementara Ibu Nur Afiat tangan kanan, ya. Bagaimanapun dia meraih, bagaimana kalau dia yakini itu sesuatu yang penting dalam dirinya, dia akan mempertahankan mati-matian. Ya, ini adalah keyakinan yang tumbuh dalam diri sendiri. Ya, nah, walaupun bagaimanapun banyak maaf di sini kan Bapak Ibu kan senior semua ya dalam pendisiplinan siswa mungkin sudah profesor lah ya, karena sudah mengalaminya makanan sehari-hari. Tapi yang namanya reward atau penghargaan itu tidak muncul dari dalam dirinya sendiri, tapi motivasinya ekstrinsik, motivasi dari luar dirinya. Iya, tidak akan bertahan lama. Mungkin pada saat itu, saat di sekolah, ya dengan dikasih bintang barangkali ya, akan karena terbiasa akan melakukan. Tidak akan seperti itu. Kalau tanpa kontrol guru, tanpa tanpa pantauan guru, anak tidak akan ada motivasi intrinsiknya, ya, nggak akan melakukannya dengan sukarela karena dia termotivasinya karena bintang, karena penghargaan yang dia inginkan itu, ya. Sama seperti tadi kan sudah dijelaskan, ya, ketika Bapak Ibu guru mau datang ke sekolah lebih cepat, mau lebih awal, apa mau dipuji oleh kepala sekolah barangkali, atau dipuji oleh teman-teman yang lain, oh yang ini hapoda, ya, itu kan dari luar, ya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau dari dalam diri sendiri kan kita muncul kesadaran dari dalam diri kita sendiri, ya. Tadi ilustrasinya yang pertama tadi tangan kanan dan kiri kan sudah bagus sekali tadi, ya. Mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada pertanyaan yang lain, ya silakan Ibu Nur Afiat. Terkait implementasi keyakinan kelas, kan Ibu sudah mempraktekannya di kelas saya, khususnya di kelas 2B. Itu setelah
kita lakukan adalah dengan membiasakan keyakinan-keyakinan itu. Ya, keyakinan-keyakinan itu harus dilaksanakan biar mereka terbiasa. Misalnya, kita ada keyakinan nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana agar anak-anak itu yakin bahwa nilai itu, misalnya nilai yang pertama, taat, ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia tadi. Dengan kebiasaan, ya, dengan kebiasaan yang mengarahkan kepada apa nilai-nilai keyakinan yang nantinya akan bertahan lama dalam dirinya. Ya, begitu juga dengan kemandirian, itu perlu dilatih, tidak muncul dengan sendirinya, tidak lantas kita membuat keyakinan seperti ini. Misalnya saling menghormati, kita harus melatih melalui apa? Misalnya kalau kita mempercayai dengan keyakinan-keyakinan dalam atau nilai keyakinan terhadap nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila misalnya, itu kan makanya kenapa ada profil pelajar, kenapa ada P5 penguatan profil pelajar Pancasila itu, ya karena kita melatih siswa bagaimana dia itu bisa menerapkan keyakinannya itu, ya. Jadi tidak serta-merta langsung begitu mereka percaya, oh iya saya mandiri, itu berproses, ya, berproses, dan itu yang perlu kita tumbuhkan, kita latih pada diri anak, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Segitiga restitusi itu diterapkan untuk menangani kasus-kasus apapun itu, dan dengan 3 langkah itu, kalau itu kita lakukan, kita akan mengenai menjaga harkat dan martabat siswa walaupun dia sudah melakukan kesalahan, ya. Dengan cara menyadarkan dirinya dengan keyakinan-keyakinan yang sudah diyakini. Nah, langkah-langkahnya maka harus bikin dulu keyakinan kelas. Tapi kalau seperti kasusnya Andi, karena kita belum menerapkan di situ, makanya di sini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk mempelajari lebih dalam bagaimana cara penerapan segitiga restitusi ketika mendisiplinkan siswa. Kalau kita terapkan itu, insya Allah akan berhasil, ya. Alhamdulillah hari ini kita laksanakan diseminasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesepakatan kita hari ini akan membuat tentang keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas ini merupakan buat apa yang kita yakini tentang nilai-nilai yang akan kita sepakati bersama dan kita lakukan bersama, ya. Silakan kalian bisa mengikuti.
Iya.